Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tergelitik oleh banyak beredar di media sosial, di YouTube khususnya, tentang peramal yang bahkan sebagian orang ada yang jengkel juga sama peramal tuh. Karena kadang-kadang bukti, kadang-kadang tidak juga sebenarnya. Cuma ada juga yang mengagung-agungkan peramal. Untuk kepentingan itulah saya sedikit banyak mengetahui tentang peramal itu, yang sebenarnya tidak jauh dengan mereka-mereka yang disebut dukun. Tekniknya itu nggak jauh dengan itu. Ini yang ingin saya berbagi dengan Anda sekalian. Peramal itu, cara-caranya itu sebenarnya lumayan cerdik. Misalnya begini, dia mau meramal tuh sebenarnya dia hitung dulu, dia pikir dulu, dia pertimbangkan secara matang. Ya, ini logis banget sebenarnya. Dihitung secara matang. Misalnya tahun 2021 yang akan dia ramal ada 10. Nah, yang 10 ini dihitung oleh dia, yang 7 diramalkan oleh dia, yang ringan-ringan dan yang sangat mungkin. Misalnya 2021 bakal terjadi bencana alam. Itu yang satu. Bakal terjadi pejabat tinggi ditangkap KPK. Kedua, kan? Yang ketiga apalagi? Bakal terjadi pejabat meninggal. Dan seterusnya sampai nomor 7. Nah, yang nomor 8, nomor 9, nomor 10 itu ramalan-ramalan yang frontal. Misalnya, presiden bakal lengser. Kemudian DPR bakal ada yang ditangkap. Kemudian apalagi satu lagi yang frontal pokoknya yang 3 itu. Misalnya presiden, wakil presiden bakal kecelakaan. Artinya 3 yang diramal secara frontal yang mencengangkan, 7 diramal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, disinilah kuncinya. Ketika yang 7 ini terjadi beneran, yang namanya kecelakaan, setiap tahun tuh selalu ada kecelakaan, tahu? Setiap tahun selalu ada yang ditangkap pejabat, tahu? Nah, ketika yang 7 nomor ini terungkap bukti, dia berkuar tuh peramal tuh. Tuh kan, apa gua bilang? Bener kan kata ramalan saya kan? Tuh. Ketika terbukti yang 7 itu, dia berkuar. Belum lagi oleh mereka-mereka para pendukungnya. Wah, digegerkan. Bikin geger. Wah, peramalnya beneran mantap. Nah, yang 3 ramalan lagi itu, yang 3 lagi, misalnya nggak terbukti. Wajar dong, namanya manusia. Jadi peramal tetap menang. Tetap benar. Tapi, kalau yang 3 tadi terbukti 1 atau 2, wah, itu lebih hebat lagi. Itulah hebatnya peramal. Jadi sebenarnya peramal tuh biasa saja. Jadi untuk Anda semua ketika mendengar peramal, baiknya biasa sajalah. Nggak usah jauh-jauh, biasa saja. Begitupun praktek-praktek, mohon maaf, bukan maksud mencemooh orang, tidak. Ini hanya pencerahan saja buat Anda semua. Praktek-praktek perdukunan itu nggak jauh dengan macam itu. Sebenarnya perkiraan-perkiraan yang ketika kita gunakan akal sehat, yang pikiran yang jernih, biasa saja. Wong setiap tahun bakal ada kecelakaan kok. Pasti setiap tahun tuh ada kecelakaan. Kemudian yang 3 nomor itu dia ramal yang frontal. Supaya apa? Supaya bikin geger. Itu doang. Jadi buat Anda yang kebetulan melihat tayangan ini, saya sarankan, yuk kita logis saja deh, nggak usah terpengaruh tuh dengan peramal-peramal begitu.
biasa saja. Itu saja. Moga-moga ini jadi pencerahan sehingga ya, ingat lagi saya dengan para wartawan beberapa tahun terakhir itu menyebutnya para peramal ataupun para dukun disebutnya orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Ya iyalah, dia pinter memprediksi misalnya bakal terjadi kecelakaan, pejabat bakal ditangkap. Memang setiap tahun selalu ada kok pejabat yang ditangkap. Memang setiap tahun selalu ada kecelakaan, entah itu banjir, entah itu gunung meletus, entah apa. Memang itu selalu ada. Sehingga dia tidak bisa disalahkan. Ketika yang 10 nomor itu diramal semua benar, wah itu makin hebat lagi. Jadi nggak ada salahnya, dia benar-benar baik bawaannya. Begitu. Oke, terima kasih. Moga-moga ada manfaatnya buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.